Pasar Baru Bogor merupakan salah satu pusat perdagangan tradisional yang cukup ramai di kota Bogor. Setiap harinya, pasar ini menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli dari berbagai kalangan. Namun, di tengah aktivitas ekonomi yang berlangsung, terdapat persoalan yang dikeluhkan oleh sebagian pedagang, yaitu praktik pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Temannya yang mintain, kita harus bayar aja. Paling kita nego 1.000 perak, 15.000 kita bayar. Kalau mau bayar ya harus siap segalanya, siap berantem. Uang keamanan, kadang kebersihan kayak gitu. Saya Salsabila Fatifalah dan saat ini saya sedang berada di Pasar Baru Kota Bogor. Pasar ini merupakan salah satu sentra ekonomi Kota Bogor di mana ramai setiap harinya. Namun di balik kegiatan jual beli yang ada di pasar ini terdapat berbagai aktivitas ilegal seperti pungutan liar, pemalakan dan juga intimidasi. Nah, melalui investigasi ini kami akan mengusut lebih lanjut berbagai pihak yang diuntungkan, pihak yang dirugikan, serta respon aparat terhadap praktik premanisme ini. Dari hasil penelusuran, pungutan liar di Pasar Baru Bogor disebut-sebut dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan petugas keamanan atau pengelola wilayah. Para pedagang kaki lima diminta membayar sejumlah uang secara rutin, berkisar antara Rp10.000 hingga Rp100.000 per minggunya. Uang tersebut digunakan sebagai uang keamanan atau kebersihan, namun tidak disertai bukti pembayaran secara resmi. Fenomena pungutan liar ini bukanlah hal yang baru, tetapi ironisnya masih sulit untuk diberantas karena terkadang pelakunya punya backingan atau justru diam-diam dilindungi oknum tertentu. Sampai saat ini, praktik pungutan liar masih terus ada dan sulit diberantas. Hal ini sangat merugikan pedagang kecil yang dirampas haknya. Investigasi akan mewawancarai berbagai pihak yang dirugikan pedagang Pasar Baru Kota Bogor untuk mengetahui lebih lanjut masalah pungutan liar yang masih berlanjut. Pungli di sini adanya, benar. Masih ada, cuman udah tinggal sedikit. Ada tinggal sekitar 5 orangan lagi. Pokoknya kalau ditariknya sih sama aja kalau ditariknya mah. Tapi yang sekarang ini kalau yang orangnya udah nggak ada yang di bawah gitu ya, yang kena nggak dimintain. Kalau dulu kan kalau orang yang nggak ada juga pasti dimintain. Misal nih si A minta, si B ada, sama 2 sama AB gitu. Sekitar satu orang 4.000 itu jadi 8.000. Kalau ada 4 orang, misal 3 orang yang masuk 1 orang jadi 16.000. Iya gitu, jadi temannya yang mintain, kita harus bayar aja. Paling kita nego 1.000 perak, 15.000 kita bayar gitu. Terus kalau kayak gitu misal kita nggak mau bayar gitu? Nggak mau bayar ya harus siap segalanya, siap berantem. Kalau kita sih nggak mau pusing gitu, bayar aja gitu. Cuman memang kalau kita lagi jualan lagi sepi ya gimana nggak pusing gitu kan. Boro-boro buat kita, buat store aja belum cukup gitu ya, dikasih ke yang gitu kan. Kita kan ngambil dulu jualan juga gitu kan, dagangannya kayak borto, engko gitu dari Cipanas kita ngambil dulu malamnya, siangnya baru bisa setor gitu. Kalau pas siang-siang kita jebol ya udah kita nombok kalau lagi ada, kalau nggak ada ya kita punya utang aja untuk sekiannya besok lagi gitu. Kalau lagi rame ya kita bisa nombok yang kemarin kita punya utang. Bulan kemarin saya jualan malam, sekarang jualan siang, karena kalau siang pungli nggak ada, banyaknya malam dari sekitar mulai jam 2 sampai jam 6. Sekarang ini beberapa bulan ini udah ada tindakan, kayaknya udah tinggal sedikit, udah tinggal ada mungkin 5 orang lagi yang masih beroperasi di sini sambil ngumpet. Ya mudah-mudahan sih kedepannya nggak ada jadi istilahnya ya yang sewajar-wajarnya kita istilahnya buat sosialisasi buat kelurahan sih wajar-wajar aja gitu. Kalau ini kan penarikan punglinya terlalu banyak. Dari dulu juga saya nggak keberatan walaupun banyak juga, kalau memang cuma 2.000 gitu. Ini kan menariknya 4.000, 5.000, ada yang 10.000, mungkin ada yang 15.000. Saya bingung, semalam itu bisa nyampe 150.000.
Satu kali tarik tuh bisa segitu. Iya, saya hitung gitu. Kalau nggak salah nih ya, saya itu ada 28 orang dulu. 28. 28 orang. Kali 28 aja itu berarti tiap orang sendiri-sendiri ya, Pak? Iya, sendiri-sendiri. Tapi dia menyetor katanya. Gitu. Ada sih Neng, kalau misalkan itu mah ada, pasti ada. Cuma kan posisinya malam. Kalau di sini sih nggak ada, soalnya ini makan udah masuk ke dalam. Oh, kalau biasanya gitu di mana sih, Pak? Di luaran paling Neng. Di luaran tuh di depan itu ya? Yang di depan sana, yang dagang malam. Kalau di sini mah nggak ada, soalnya ini mah resmi. Kalau yang namanya di pasaran ada, nggak bakalan ini, nggak bakalan hilang. Kalau di sini mah kan saya resmi, jadi nggak ada. Beda jalur. Ininya sih kadang uang keamanan, kadang kebersihan kayak gitu. Masalah pungutan liar ini tidak hanya meresahkan pedagang kecil. Ini adalah bukti bahwa hukum masih belum ditegakkan dengan sempurna. Perlu adanya tindakan lebih lanjut dari pihak yang berwenang. Untuk itu, tim investigasi juga mewawancarai Kasih Humas Polresta Bogor Kota selaku pihak berwenang untuk mencari tahu solusi dan langkah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah pungutan liar. Selama penyelidikan ini kita belum menemukan ya Mbak ya, belum menemukan adanya ormas ataupun oknum-oknum yang bermain di sini. Dengan banyaknya laporan pungli ya Mbak ya, dengan banyaknya laporan pungli, kita setiap hari melaksanakan giat razia premanisme, operasi premanisme yang meliputi ya pungli di pasar maupun pungli di mana, terusnya terhadap pengamen-pengamen yang meresahkan. Jadi preventifnya kita melaksanakan patroli setiap saat Mbak. Gitu. Nah, kalau tersebut kita sudah mengamankan si pelaku tersebut ya, cuman ini kami itu ya susahnya tidak ada korban dari pungli tersebut yang mau melaporkan secara resmi. Jadi kita banyak yang masuk aduan ke nomor kita tindak lanjuti, kita amankan orang tersebut ya, kita amankan ya, cuman dari yang korban dari pungli tersebut tidak membuat laporan. Jadi kami hanya membina dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pungutan liar bukan hanya sekedar soal uang, tapi soal ketidakadilan yang diterima oleh mereka yang paling rentan. Ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, rakyat kecil lah yang paling terdampak. Para pedagang tidak hanya butuh perlindungan dari aparat, tetapi dari sistem yang berani bersuara dan bertindak tegas. Jika pasar merupakan nadi ekonomi rakyat, sudah semestinya mereka dibebaskan dari bayang-bayang ketidakadilan. Saya Salsabila Fatifallah, sampai jumpa di liputan investigasi berikutnya.